Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film 2014 yang berjudul Dracula Untold. Dalam cerita film ini kita diperkenalkan seorang raja yang namanya Vlad. Di sini dia sedang datang ke hutan. Di sana dia menemukan helm prajurit negara musuhnya sendiri. Dengan melihat helm itu, dia mengerti bahwa musuhnya yang telah memasuki negaranya. Dia juga mengerti bahwa helm ini adalah mata-mata dari negara musuhnya yang pasti berencana untuk menyerang mereka. Bring it to me. Kemudian dia berkata bahwa musuh pasti bersembunyi di gunung tersebut. Lalu Vlad dan teman-temannya berpikir bahwa mereka harus pergi ke gunung itu sekarang untuk membunuh musuh mereka yang berada di sana. Came from up there. Setelah beberapa waktu mereka masuk ke gunung tersebut untuk membunuh musuh mereka. Tapi guys, di sana ada banyak sekali tengkorak dan ternyata itu semua ular dari vampir yang menyerang mereka di sana. Di sana mereka mencoba bertarung dengan vampir tersebut, tetapi vampir itu mengajar mereka semua dengan cepat. Kedua rekan Vlad terbunuh di sini, tetapi Vlad beruntung karena selamat dari vampir itu. Vlad yang mundur dan pas di bawah sinar matahari, dan tentunya yang kita ketahui vampir tidak bisa kena matahari, jadi vampir akhirnya mundur. Oleh karena itu raja atau Vlad ini hidup terselamat. Dia yang ketakutan kemudian kembali ke istananya. Begitu dia sampai di istananya, dia bertemu dengan pendetanya. Kemudian dia bertanya kepada pendeta itu tentang vampir itu apa dan monster itu apa, dan mengapa monster atau vampir itu berada di gunung tersebut. Raja Vlad ini belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Kemudian pendeta memberitahunya bahwa monster iblis yang tinggal di gunung itu yang haus darah, dia membunuh temanmu dan pasti dia sudah meminum darah mereka. Pendeta juga mengatakan kepada Vlad bahwa vampir itu adalah manusia sebelumnya, tetapi setelah mengikuti petunjuk iblis, kemudian dia menjadi monster dari manusia, yaitu menjadi vampir. Vampir yang terjebak di gunung itu selama bertahun-tahun, dan dia akan selalu ada sampai dia mentransfer kekuatan iblisnya ke orang lain dan menjadikannya vampir. Setelah itu vampir bisa mandiri, tapi sampai sekarang dia tidak bisa menemukan manusia yang sesuai dengan pola pikirnya. Setelah mendengar semuanya, Vlad meminta pendeta itu untuk merahasiakan ini dan tidak memberitahu siapapun, karena jika ada orang yang mengetahuinya, pasti mereka akan takut. Setelah beberapa waktu ketika Raja Vlad dan teman-temannya dan banyak orang sedang makan di kastil mereka, seorang prajurit negara musuhnya datang ke kastil mereka, yang artinya nama negara musuh adalah Turki. Dan pada saat itu negara ini sangat kuat. Mereka selalu mengumpulkan jumlah dari semua negara kecil setiap tahun, seperti mengambil anak-anak mereka untuk dilatih menjadi prajurit, termasuk mereka juga mau mengambil anaknya Raja Vlad. Musuh dari Turki ini melakukan semua ini supaya negara kecil seperti Raja Vlad ini terbebas dari serangan Turki. Dan juga negara Vlad juga termasuk negara yang harus memberikan uang ke Turki seperti koin emas dan perak, sehingga mereka tidak menyerang negara mereka. Tanpa diduga, Vlad memberikannya sejumlah besar koin emas dan perak. Kemudian prajurit itu mengambil koin-koin ini dan dia juga memiliki permintaan lain. Dia mengatakan bahwa dia ingin melatih ratusan anak muda dan kami akan menjadikan mereka bagian dari angkatan darat atau prajurit. Di sini tentu Vlad menolak dengan mengatakan bahwa kami tidak bisa memberimu anak-anak kami karena ini adalah kebiasaan masa lalu yang sekarang sudah berakhir. Silahkan ambil koin emas itu dan pergi dari sini. Vlad juga berkata kalau dia akan berbicara dengan Raja Turki sendiri. Setelah beberapa hari, Vlad bertemu dengan Raja Turki yang bernama Mehmet. Di sini mereka sedang bernegosiasi, tapi Mehmet tidak menyetujuinya. Dia mengatakan bahwa dia menginginkan 100 orang dalam setiap kondisi, di mana putramu juga termasuk.
Fled yang mendiam secara mendalam dan menjadi sangat marah dan pergi dari tempat itu. Dalam kemarahannya, dia juga membunuh beberapa tentara Turki dengan pedangnya. Mereka adalah para prajurit yang datang untuk mengambil putranya sendiri. Fled yang tidak ingin putranya berpisah darinya sehingga dia berhasil membunuh semua orang. Teman Fled kemudian datang dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Anda membunuh tentara Mehmet dan pasti dia akan membalas dendamnya dengan menyerang negara kita. Mehmet akan membunuh kita semua." Kemudian Fled mengatakan bahwa dia akan menemukan cara dan saya tahu bagaimana melindungi negara saya. Setelah mengatakan ini semua tidak disangka guys, padahal Fled pergi ke gunung tempat vampir tinggal. Sekarang dia telah sampai di gunung. Dia lalu memasuki gunung itu dan bertemu dengan vampir itu. Lalu dia meminta bantuan dari vampir itu karena dia harus menyelamatkan negaranya. Jadi Fled mencari bantuan dari vampir itu. Kemudian vampir itu juga sedang mencari orang yang pemberani dan dia bisa memberikan kekuatannya dan membebaskan dirinya dari kutukan vampir. Sehingga vampir ini bisa menjadi manusia normal kembali. Di sini mereka berdua saling membutuhkan. Kemudian vampir mengeluarkan darahnya ke dalam mangkuk dan meminta Fled untuk meminum darah tersebut. Vampir ini berkata, "Setelah meminumnya, semua kekuatanku akan ditransfer ke tubuhmu dan kamu akan menjadi kuat seperti saya. Sehingga kamu mampu mengalahkan musuhmu, bahkan pasukan musuh terbesarmu." Tidak peduli berapa banyak prajurit yang mereka miliki, Fled akan dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Vampir itu juga membuat kesepakatan dengannya. Dia mengatakan kepada Fled bahwa jika kamu tidak meminum darah manusia setelah menjadi vampir dalam 3 hari, kamu akan menjadi manusia lagi. Tapi jika kamu meminum darah manusia manapun, kamu akan menjadi vampir selamanya. Dan vampir ini akan benar-benar bebas. Let the games begin. Tentunya Fled harus melakukan apapun untuk menyelamatkan negaranya. Dia kemudian menerima kesepakatannya dan meminum darah tersebut. Setelah meminum darah, dia akan menjadi vampir dan pingsan di sana. Lalu dia sadar kembali di hutan dan melihat bahwa banyak kekuatan telah masuk ke dalam dirinya. Dia mulai berlari dengan cepat dan banyak kelelawar juga bergabung dengannya. Setelah itu, Fled kembali ke kastilnya dan pada saat yang sama banyak tentara Turki menyerang kastilnya untuk bertarung dengan mereka. Fled kemudian meninggalkan kastil sendirian dan mulai melawan mereka. Ada ribuan tentara Turki dan Fled maju bertarung sendirian dengan mereka dengan tangan, pedang, dan tombaknya. Dalam waktu singkat, Fled membunuh semua prajurit Turki dan saat dia kembali ke kastilnya, semua rekannya kagum dan berkata, "Bagaimana kamu melakukannya?" Lalu Fled berkata bahwa tidak ada yang harus bertanya kepada saya tentang hal itu. Tentu guys, belum ada yang tahu rahasianya bahwa Fled sudah menjadi vampir. Do not ask me what happened on this field tonight. Setelah beberapa waktu, pesan ini sampai ke Raja Mehmet bahwa Raja Fled dari Transilvania telah membunuh ribuan tentara kita. Raja Mehmet mengatakan bahwa dia tidak peduli dan dia minta kirim pasukan 100.000 orang untuk serang mereka lagi dan akan menghancurkan mereka semua. Mereka semua berencana untuk menyerang mereka, tetapi Fled mengirimkan tentara mereka yang tewas ke Turki. Mehmet semakin marah setelah melihat prajuritnya yang tewas dan memerintahkan untuk segera berbaris menuju Transilvania. Di sisi lain, istri Fled mengetahui rahasianya. Dia memintanya untuk santai, apalagi Fled mengatakan bahwa dia bisa bebas dari kutukan ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah harus menunggu selama 2 hari dengan tidak meminum darah manusia.
Dan untuk menjaga keamanan semua orang, dia meminta istri dan rekannya untuk pergi ke gereja dekat hutan. Dia melakukan ini untuk keselamatan semua orang dari musuh, bahkan dari Vlad sendiri. Vlad meminta istrinya untuk pergi. Vlad juga mengatakan bahwa dia akan bergabung dengan mereka di malam hari. Dia tidak pergi bersama mereka karena ini siang hari dan vampir tidak bisa keluar di siang hari. Listen to me. I will reach you after sundown. Dan pada saat tentara Vlad sedang menuju gereja, namun dalam perjalanan tentara Turki menyerang mereka. Serangan ini membunuh sejumlah besar orang. Vlad yang tiba di waktu yang bersamaan, dia mulai membunuh mereka satu persatu dan semua tewas dengan cepat. Dan ketika tentara Turki yang tersisa kembali ke Turki dengan membawa berita bahwa Vlad adalah vampir dan untuk mengalahkannya sama sekali tidak mungkin. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. The men say that Vlad has become a monster. Mendengar ini, semua prajurit Turki mulai ketakutan. Mereka tidak ingin menghadapi Vlad, tetapi Raja Mehmet tahu bahwa jika pasukannya takut, maka mereka tidak akan pernah memenangkan perang. Untuk menghilangkan ketakutan mereka, Mehmet menutup mata mereka sehingga mereka tidak melihatnya dan tidak takut Vlad. When my generals blindfolded you, Mehmet kemudian mengirimkan tentaranya untuk perang. Kemudian pendeta gereja mengetahui rahasia Vlad dan juga rakyatnya bahwa Vlad telah menjadi vampir. Vlad tidak terpengaruh oleh api, dia menyembuhkan lukanya dan keluar. Dia marah pada rakyatnya sendiri karena dia memilih hidup ini untuk melindungi masyarakatnya. Vlad lalu berkata, saya melakukan semua ini untuk keluarga saya dan untuk kalian semua. Itu sebabnya kalian masih hidup, tapi kenapa kalian melakukan ini semua? This is your loyalty. Your Setelah itu istri Vlad mendatanginya dan meredakan amarahnya dan memintanya untuk santai guys. Semuanya akan baik-baik saja, kata istrinya sendiri. because of what I did to save you. Saat mereka berbicara, ternyata sudah terlambat karena negara musuh Turki yaitu tentara Mehmet memasuki negara mereka. Para prajurit sangat dekat dengan kastil mereka. Vlad yang tahu bahwa dia tidak memiliki cukup tentara untuk melawan sejumlah besar tentara. Kemudian, banyak kelelawar yang di gereja itu. Vlad mengendalikan kelelawar itu melalui kekuatannya dan menyerang tentara musuh dari bantuan kelelawar itu. Karena itu banyak tentara mereka yang terbunuh. Lalu Vlad juga mendatangi musuhnya. Di sisi lain guys, beberapa tentara Mehmet memasuki kastil secara diam-diam. Di kastil tempat istri dan putranya berada. Para prajurit ini ingin membunuh istri Vlad dan membawa putranya. Lalu istri Vlad jatuh dan pada saat itu Vlad melihat. Marina. Dia mencoba menyelamatkannya. Dia kemudian berusaha menangkapnya tetapi dia tidak berhasil. Istrinya yang hampir mati kemudian meminta Vlad untuk meminum darahnya. Istrinya berkata, jika kamu melakukan ini, kekuatan vampir akan selalu menyertai Vlad dan kamu dapat menyelamatkan anak kita. Guys, sebenarnya itu adalah hari terakhir sebagai vampir untuk Vlad. Tetapi jika dia meminum darah seseorang, dia akan selalu menjadi vampir. Meski dia tidak mau, dia yang banyak menangis dan menggigit leher istrinya serta meminum darahnya. Begitu dia meminum darah, dia menjadi vampir selamanya. Artinya lelaki tua yang tinggal di gunung itu bukan lagi vampir karena ini adalah kesepakatan mereka. Sekarang Vlad mendatangi teman-temannya yang sekarat dan dia memberi mereka makan dengan darahnya sendiri sehingga mereka menjadi kuat untuk bersama melawan musuh mereka. I now know hell is real. Lalu mereka semua menyerang musuh dan Vlad menggunakan kekuatannya untuk menyembunyikan sinar matahari dengan bantuan kelelawar dan awan. Dia menciptakan siang hari menjadi malam. Ya, maksudnya seperti itu guys.
Semua rekan Vlad mulai membunuh tentara mereka dan akhirnya Vlad dan Mehmet bertemu. Di sini Mehmet tahu bahwa Vlad adalah vampir, oleh karena itu dia mengumpulkan banyak koin perak di tendanya. Di sini tentu Vlad sedikit lemah karena koin tersebut, karena itulah kekuatannya sangat rendah di sini. Tetapi Vlad akhirnya mengalahkannya dan membunuh Mehmet dengan susah payah setelah pertarungan di antara mereka. Lalu dia kemudian membebaskan putranya dan membawanya keluar. Dia kemudian bertanya kepada rekannya tentang sisa jumlah orang. How many are left? None. Temannya mengatakan kepadanya bahwa tidak seorang pun kecuali anakmu, yang berarti mereka ingin membunuh putra Vlad juga untuk meminum darahnya, karena mereka semua telah menjadi vampir sekarang. What have I taught you? Vlad yang membuat kesalahan ini sekarang salah satu temannya maju untuk membunuh putranya, tetapi Vlad membunuh temannya dengan menusuknya dengan tombak. You'll be free. Lalu pendeta gereja datang ke sini dan Vlad memberikan putranya bersamanya agar dia bisa aman. Guys, ini adalah waktu siang hari, jadi Vlad ini menggunakan kekuatannya untuk membuat menjadi malam hari karena banyak awan dan kelelawar yang menutupi matahari. Lalu Vlad menggunakan kekuatannya lagi dan menghilangkan awan yang menutupi matahari. Karena sinar matahari mulai kembali dan menyebabkan semua vampir terbakar dan mereka mulai mati secara perlahan. Termasuk dengan Vlad juga, semua vampir mati di sana. Kemudian putra Vlad diangkat menjadi Raja Transilvania yang merupakan kerajaan mereka. Prince Vlad Dracula was a hero. Di adegan terakhir kita melihat bahwa pendeta gereja datang ke Vlad dan memberinya darah, karena itu Vlad akan hidup kembali dan film pun selesai. Di sini cerita dilengkapi dengan akhir film yang menyedihkan. Oh ya guys, sebelumnya saya berterima kasih untuk kalian yang sudah stay sampai sekarang, dan terima kasih juga sudah klik subscribe. Terakhir dari video ini saya pamit and see you next video.